Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu, bisa bermuwajahah, bisa bertemu bersama-sama di dalam kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian yang kita bahas akan mendapatkan tambahan informasi, tambahan ilmu, tambahan wawasan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum pengajian kita laksanakan, maka kita akan mengawali dengan doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa ini menjadi sebab, menjadi lancarnya, suksesnya, berhasilnya apa yang kita laksanakan dari sejak sekarang sampai terus menuju alam yang selanjutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya seluruh kakak nanti bahas ikut tindak. Ini belum di-mute kelihatannya nih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama kita berdoa kepada Allah untuk kita semuanya, untuk keluarga kita semua. Mudah-mudahan kita beserta keluarga menjadi keluarga yang sehat selalu, ya, berhasil, sukses, dan selalu mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita yang sedang sakit, kurang sehat, semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan kepada kita dan keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, kita bersama-sama mendoakan untuk almarhum Emeril Khan Mumtaz ataupun Eril, ya, putranya Muhammad Ridwan Kamil, Bapak Gubernur Jawa Barat, yang telah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kota Bern
di Sungai Are yang telah dipanggil beberapa hari yang lalu. Kita doakan semoga diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan di alam barzah ditempatkan oleh Allah pada tempat yang penuh nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Muhammad Ridwan Kamil dan keluarga, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan iman dan Islam di dalam menghadapi musibah ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madholahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa nakihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi wa bil hudaron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zauzan khairon min zauzihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua untuk almarhumah Ibu Doktoranda Tati Sugiharti MPD binti Bapak Usup Martadireja yang telah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keluarga Ibu Dekan FPBS. Semoga doa kita untuk almarhumah diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan di alam barzah ditempatkan Allah pada tempat yang penuh nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan iman dan Islam. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkholaha wa agsilha bil ma'i wasalji wal barodi wa nakiha minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi wa bil hadarun khairon min dariha wa ahlan khairon min ahliha wa zauzan khairon min zauziha wa adkhilhal jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita membahas, kita doa bersama untuk kelancaran dalam menggali bahasan yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khojaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, judul dan informasi sudah disampaikan terlebih dahulu. Judul yang kita bahas pada hari ini, mencermati musibah datang tanpa diundang. Kajian surah At-Taghabun ayat 11. Jadi mencermati musibah. Musibah itu datang tanpa diundang. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, dengan bahasan ayat yang kita bahas pada pagi hari ini, kita selalu mendapatkan keselamatan, kelancaran, dan juga dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat yang kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama, mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min
qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ulangi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Dari ayat yang kita baca, arti dari ayat yang kita baca, tidak ada suatu musibah, tidak ada suatu musibah, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada suatu musibah pun yang datang yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nah ini. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Allah menyatakan tiada sesuatu pun yang terjadi di alam ini melainkan dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti ia akan rela pada putusan Allah, baik qada maupun takdirnya. Dengan iman itulah hati akan mendapatkan ketenangan, karena ia telah yakin bahwa yang dikehendaki tidak akan terjadi. Ini. Jadi di sini diungkapkan, ya, karena itu ia telah yakin bahwa yang dikehendaki tidak akan terjadi. Itu adalah interpretasi dalam tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, musibah dalam pengertian ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak hanya berupa penderitaan saja, tetapi bisa jadi berupa kebaikan. Nah ini yang dikatakan musibah dalam pengertian ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak hanya berupa penderitaan saja, tetapi bisa jadi berupa kebaikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Mari kita bersama-sama kita baca. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya setiap yang bernyawa nih akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan.
dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami. Nah ini. Jadi setiap yang bernyawa ini ya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah sekarang kita sedang hidup, sedang bernyawa, kita pasti akan merasakan mati. Akan datang kematian kepada kita karena kita sedang hidup, sedang bernyawa. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan tuh. Di keburukan datang, kebaikan datang, yang menyenangkan datang, yang memprihatinkan datang, yang tidak diundang datang, semua datang. Nah itu ya. Nah di sini Allah mengatakan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami. Nah itu hadirin jamaah yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya lebih tegas nih dalam tafsir Al-Misbah disebutkan dua hal yang harus kita lakukan saat ditimpa musibah. Ini ada dua hal yang harus kita lakukan saat ditimpa musibah. Yaitu pertama, segala hal yang terjadi pada diri manusia ini, yang baik maupun yang buruk, semuanya berasal dari Allah. Atau lebih tepatnya atas izin Allah. Kita harus sabar dan ridho menerima dengan setulus hati atas ketetapan itu. Di segala hal yang terjadi pada diri manusia ini, segala hal yang terjadi pada diri manusia, yang baik maupun yang buruk, semuanya berasal dari Allah. Atau lebih tepatnya atas izin Allah. Kita harus sabar dan ridho ya, menerima dengan setulus hati atas ketetapan itu. Yang kedua yaitu beriman kepada Allah. Pada saat seperti ini iman kita diuji, bahwa ada pesan kasih sayang dan pelajaran yang berharga yang disampaikan Allah di balik peristiwa itu. Maka hanya orang yang beriman yang Allah bukakan mata sekaligus memantapkan hatinya. Nah ini yang kedua. Saya ingin mengulangi yang kedua, yaitu beriman kepada Allah pada saat seperti ini iman kita diuji. Nah, kita diberi kesenangan, kita diberi kesengsaraan, kita diberi kesedihan. Ini kita sedang diuji nih, sedang diuji. Bahwa ada pesan kasih sayang dan pelajaran yang berharga yang disampaikan Allah di balik peristiwa itu. Jadi ada apa sih di balik peristiwa itu? Pasti ada sesuatu hikmah yang kemungkinan kita belum tahu hikmah yang akan datang setelah kejadian itu. Maka hanya orang yang beriman yang Allah bukakan mata sekaligus memantapkan hatinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian ujian Allah bisa berupa keburukan dan kebaikan. Keduanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ujian ini akan memberikan motivasi untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang benar-benar taat kepadanya. Sebagai contoh nih, seseorang yang diberikan anugerah kebaikan seperti mendapat jabatan yang tinggi, harta yang banyak, boleh jadi seseorang itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak menutup kemungkinan ia juga boleh jadi semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dari ujian yang diberikan kepadanya.
Prof, hostnya dihubungi Prof, ini hostnya nggak tahu, ini dari tadi sudah dihubungi tapi belum nyambung ini hostnya. Sudah dihubungi hostnya dari tadi tapi belum nyahut. Halo Ibu Yayu ya hostnya. Itu untuk dijadikan host kami supaya kalau ada yang berbisik bisa dimatikan, bisa diingatkan dari kami. Halo sekali lagi Bu Yayu di EPBS untuk segera hostnya juga dari tim kami untuk menjadi host dalam kegiatan ini. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita pelan-pelan sambil jalan sambil mendengarkan orang yang ngobrol sekaligus ini ya. Nilai-nilai pendidikan ini. Nilai-nilai pendidikan. Mendidik menjadi insan yang sabar. Ini bukan gampang ini. Membimbing, mengarahkan, menunjukkan ya kepada anak didik kita, kepada turunan kita untuk menjadi insan sabar akan semua ujian dan musibah yang datang. Jadi bagaimana membiasakan jadi orang sabar, bagaimana membiasakan jadi orang yang selalu dengan kesabaran itu akan berbuah kebaikan dan pasti pedih gitu ya. Makanya sabar bukan diobrolkan, sabar bukan didiskusikan, tapi sabar harus diperjuangkan. Nah, itu. Seperti keluarga kita yang sedang mendapatkan musibah, nah, itu ya. Siapapun, bagaimana untuk menjadi sabar dengan kejadian itu, dengan kepahitan yang dirasakan, dengan kepedihan yang tiada bandingannya, namun tetap bersandar, bersabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajarkan ikhlas dalam segala hal. Nah, ini sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen ya, sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh negara, tokoh dan tokoh, bagaimana ini mengajarkan, membimbingkan, mendidikkan untuk menjadi orang yang ikhlas. Nah itu, ikhlas dalam segala hal, ikhlas dalam beramal. Kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah agar menjadi hamba yang mulia di sisinya. Nah ini, meningkatkan ketakwaan, bagaimana supaya keluarga kita, anak didik kita menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang takwa. Nah ini, karena julukan takwa, manusia muttaqin adalah manusia yang dibanggakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita sebagai pendidik, sebagai orang yang selalu membimbing orang-orang yang ada di hadapan kita, bagaimana kita untuk mengharapkan dan menginginkan agar semua diarahkan menjadi manusia yang muttaqin. Mendidik menjadi seorang yang tawakal dan ridho terhadap ketentuan Allah. Tugas para pendidik ini bukan hanya menyampaikan materi semata-mata, tapi juga bagaimana menghantarkan agar menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang takwa, dan menjadi orang yang ridho terhadap apa yang Allah putuskan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah nilai-nilai pendidikan, kemudian kita melihat makna musibah. Musibah itu apa gitu? Karena kita sudah sering mendengar ada musibah, kena musibah, mohon maaf atas musibah yang dilakukan, yang dirasakan, terjadi kadangkala di kalangan kehidupan kita. Kata musibah, nah ini berasal dari bahasa Arab asoba yusibu. Nah, yang dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir diartikan sebagai bencana atau malapetaka. Tuh musibah itu. Di musibah itu apa? Musibah itu diartikan sebagai bencana atau malapetaka. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, musibah diartikan dengan kejadian menjadikan yang menimpa atau malapetaka atau bencana.
Nah, ini lebih sempurna lagi, lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi apa yang dimaksud dari kata musibah tadi. Musibah merupakan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Nah, ini. Jadi musibah itu ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca ayatnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesabaran, keikhlasan, ketawakalan ketika datang musibah kepada diri kita dan keluarga melalui bacaan ini. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sekali lagi. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami, nah gitu ya, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Dikatakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah engkau ataupun yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Dia bisa menerima dengan musibah yang datang kepada dirinya atau kepada keluarganya. Itu makna musibah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya, ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Jelas nih? Jelas ya. Di sini diungkapkan Nabi bersabda, cobaan itu, akan senantiasa bersama orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya, ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Jadi orang yang beriman akan terus diuji. Musibah akan datang bertubi-tubi kepada orang yang beriman. Maka dikatakan di sini cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman. Jadi orang beriman itu dengan mengatakan saya beriman, kemudian sungguh-sungguh dalam beribadah dan tulus dalam beramal dengan keimanan yang ada pada dirinya,
Allah tidak akan membiarkan kecuali akan diberinya cobaan ataupun ujian yang terus bertubi-tubi untuk dapat diketahui betulkah dia orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau orang yang beriman siap-siap dengan adanya penjelasan ini, sehingga kita selalu memasang diri untuk menjadi orang yang sabar, kemudian tulus, dan juga ikhlas, dan juga tawakal. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah ini, dan juga sanadnya yang sahih. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengapa musibah datang tanpa diundang? Nah ini, mengapa musibah datang tanpa diundang? Yang pertama, musibah merupakan pembelajaran bagi manusia. Nah ini, jadi musibah merupakan pembelajaran bagi manusia. Musibah dapat diartikan sebagai sebuah peringatan dan tanda yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji orang yang berjuang dan sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sekalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kamu sekalian. Nah ini, di kami benar-benar akan menguji kamu. Jadi kita siap-siap untuk dapat ujian. Kenapa? Karena kita orang yang beriman, gitu ya. Insya Allah kita orang yang beriman, maka begitu datang ujian kepada kita dengan keimanan yang ada pada jiwa kita, pada diri kita, pada hati kita, sudah kita siapkan bagaimana menghadapi musibah yang akan datang dan datang. Nah ini, jadi memang sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sekalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kamu sekalian. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, akibat ulah tangan manusia. Nah itu, musibah itu datang tanpa diundang akibat ulah tangan manusia. Ayo kita baca. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan ini, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini bahan renungan. Kalau terjadi sesuatu itu merenung gitu ya, tafakur apa sih yang sudah dilakukan, kemudian diingat-ingat. Nah, apakah mungkin ucapan, apakah mungkin perbuatan, ataupun mungkin tindakan sekalipun. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, hadirin wa hadirat rahimakumullah, musibah memberikan hikmah. Nah ini, musibah yang diterima secara positif akan mendatangkan peluang, ibroh, hikmah dan anugerah. Sebagaimana Rasul bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Nah ini, orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka akan diberinya musibah. Nah,
di orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka akan diberinya musibah. Kita kadangkala sedang duduk, tiba-tiba kok hati ini tidak tenang, gelisah, resah, ada apa ini gitu ya. Merenung, memanggil Allah, mohon pertolongan, berzikir ya. Karena boleh jadi musibah ini ya diberikan, dan di balik musibah itu ada hikmah bagi yang menerimanya dengan penuh kesabaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, musibah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah ini sudah tercatat. Nah ini si anu apa kesenangannya, bukan apa yang dapat menjadikan dia senang, apa penyebabnya kesenangan akan diterima, musibah akan diterima. Catatan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mari kita baca. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Di semuanya kita sudah ada catatan-catatannya. Kita catatan kapan kita akan mati, kapan kita akan mendapatkan ujian dan cobaan, sudah ada dalam catatannya. Dan catatan itu tidak bisa kita berupaya apa sih catatan saya, apa nasib saya, itu semuanya harus tawakal kepada Allah. Jangan nanya-nanya yang lain, nasib saya gimana kira-kira nih, tidak usah nanya-nanya. Keimanan yang akan menjadikan benteng dalam hidup untuk bisa menerima kejadian itu. Kenapa? Semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah ini yang keempat, musibah tertulis di Lauhul Mahfuz. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah hendak menghapus dosanya tuh dengan musibah itu. Karena mungkin saking banyak dosa ya, maka Allah memberikan musibah. Apapun musibah, apapun kejadian itu bisa menjadi musibah, tadi sebagai penjelasan sebelumnya. Rasulullah bersabda, an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min musibatin yusabu bihal muslim illa kuffira biha anhu hatta syaukati yushakuha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah, cobaan yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya dihapus Allah Ta'ala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Ini luar biasa ya, makanya kita perlu penguatan keimanan. Apapun kejadian yang menimpa, sambut dengan kalimat yang indah, inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun, bukan menjadi uring-uringan, menjadi marah-marah, tapi dengan keimanan akan menghantarkan pribadi yang tetap tawakal kepada Allah. Nah, dikatakan begini, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala karenanya. Tuh. Sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Kita sedang berjalan tertusuk duri, kaki kita kena duri. Begitu kena, jangan marah-marah kepada duri, ya. Ketika kena terpleset ada batu yang tersandung, jangan mengambil batu kemudian marah-marah sambil diludahi dan dilemparkan sambil dengan benci. Tidak boleh begitu. Tapi ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin sedang nyisir rambut, nah tiba-tiba sisirnya jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedang mengambil piring, tiba-tiba jatuh piring dari tangan kita, ini terlepas dengan tidak disengaja, bukan marah-marah kepada piring, tapi disitulah bertawakal kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 6 musibah adalah ujian untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, ini di musibah adalah ujian untuk mendapatkan surganya Allah. An Abi Umamata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu subhanahu ibnu Adam in sabarta wahtasabta inda sadmatil ula lam ardolaka sawaban dunal jannah. Nah, ini dari Abu Ammamah, ya, di sini radhiyallahu an, ataupun dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhoi bagimu sebuah pahala kecuali surga." Semua dapat musibah. Semua dapat musibah, dan musibah itu hadapi tadi dengan penuh pengharapan kepada Allah, ya. Karena di sini kata Rasulullah, "Hei anak Adam," melalui hadis Rasul, "Hei anak Adam," ini firman Allah melalui hadis Rasul, "Hei anak Adam, jika kamu bersabar," ini kuncinya sabar. Sabar. Dan kalau kita datang kepada yang kena musibah, jangan nyuruh sabar, tapi doakan semoga sabar. Kan suka begini, ya, orang datang ke yang kena musibah, "Sabar ya Kang ya, sabar ya," ini tuh nyuruh sabar. Jangan nyuruh sabar, tapi semoga diberikan kesabaran Akang, semoga diberi kesabaran. Nah gitu, jadi jangan nyuruh sabar. Orang sudah kena musibah disuruh supaya sabar, memang tidak ada salahnya. Tapi yang paling indah, semoga kita dan Akang diberi kesabaran dengan musibah ini. Nah itu lebih lebih elegan, ya, lebih maknyus, dengan bersama-sama memohon kepada Allah dengan musibah tadi, supaya Allah berikan kesabaran, berikan keikhlasan dengan musibah tadi. Dan di sini bagi orang-orang yang sabar dan ikhlas menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, surga bagiannya. Makanya kalau sudah datang musibah jangan diingat-ingat, sudah kepada Allah saja. Kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kenapa? Ini surga sudah menunggu. Surga bagi orang-orang yang memberi ataupun yang menerima musibah dengan musibah yang datang dengan sabar dan ikhlas. Makanya sabar dan ikhlas bukan diobrolkan, sabar dan musibah atau sabar dan ikhlas bukan didiskusikan, tapi diperjuangkan untuk ada pada jiwa kita masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah ini, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu
wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Nah, ini ayat 59 surat Al-An'am. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Nah, kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Nah, ini Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ini kunci kegaiban, ya. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Hanya Allah yang tahu tentang kegaiban itu. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Apa saja yang ada di laut itu Allah Maha tahu. Kita hanya mengetahuinya apa yang dapat kita lihat. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, 2 cara mensyukuri musibah. Nah, ini berapa? 2 cara mensyukuri musibah. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setidaknya ada 2 cara untuk dapat mensyukuri musibah. Ini mensyukuri musibah. Jadi mensyukuri musibah, Masya Allah, ya. Yang pertama, hendaknya banyak melihat orang yang mendapat musibah lebih parah dari kita. Kalau ditimpa musibah sakit misalnya, lihatlah orang yang lebih parah sakitnya daripada kita. Jangan banyak melihat orang yang lebih sehat sehingga menjadi hamba yang bersyukur sekalipun sedang ditimpa musibah. Nah, begitu kata Syekh Muhammad. Yang pertama, hendaknya banyak melihat orang yang mendapat musibah lebih parah dari kita. Misalnya ada yang sakit, orang lain mah bukan hanya sakit, gitu ya. Kemudian ada yang hilang barang misalnya, ya kita hilang barang, orang lain bukan hanya hilang barang. Jadi ada tambahannya gitu. Orang lain misalnya jatuh sampai tidak bisa jalan, ya kita jatuh sampai bisa jalan, orang lain waktu lebih. Nah, gitu. Jadi melihat kepada yang lebih dan yang lebih supaya kembali akan kesadaran dan bisa menjadi hamba yang bersyukur. Ucapannya alhamdulillah, kita hanya sebatas ini. Nah, itu. Yang kedua, kita harus yakin bahwa di balik musibah ada banyak kebaikan. Mungkin orang ini hilang harta, hilang anak, hilang jabatan, hilang apa yang kita miliki, tapi di balik itu ada hal-hal yang berupa kebaikan yang insya Allah akan memberikan kepada orang-orang yang sabar dan tulus atas musibah tadi. Jadi jangan kecil hati, ada kebaikan di balik kejadian. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, setiap kesulitan yang menimpa ada kemudahan yang Allah berikan. Ingat kepada ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kita sulit menjalani hidup, ya, tapi tekun sungguh-sungguh,
timbul, muncul, hadir pada diri kita, pada jiwa kita, jalan keluar dari kesulitan untuk mendapatkan kemudahan. Ini tidak ada alasan sebenarnya ya, tidak ada alasan. Saya mah sulit, udah sampai di sini saja. Itu namanya frustasi. Tidak boleh frustasi. Berjuang. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kalau sebelum ada perjuangan sudah memutuskan, itu harus diulangi lagi kalimatnya, tetap kita berjuang, tetap kita berjuang, dan tetap kita berjuang untuk meraih kemudahan dari kesulitan yang saya alami ini. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, hikmah terjadinya musibah. Hikmah dalam menjelaskan hikmah yang agung ini, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sesungguhnya semua musibah yang menimpa orang-orang yang beriman dalam menjalankan agama Allah Ta'ala senantiasa disertai dengan sikap ridho dan ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah. Kalaupun sikap ridho tidak mereka miliki, maka pegangan mereka adalah sikap sabar dan ihtisab. Ini semua akan meringankan beratnya beban musibah tersebut, karena setiap kali mereka menyaksikan, mengingat balasan kebaikan tersebut, akan terasa ringan bagi mereka menghadapi kesusahan dan musibah tersebut. Nah, ini perlu diulangi nih, supaya datang musibah kepada kita ini tetap menjadi hal yang patut kita hadapi dengan ketawakalan, dengan kesabaran. Saya ingin mengulanginya. Sesungguhnya semua musibah yang menimpa orang yang beriman, nah ini orang yang beriman dalam menjalankan agama Allah Ta'ala senantiasa disertai dengan sikap ridho dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Kalaupun sikap ridho tidak mereka miliki, maka pegangan mereka adalah sikap sabar dan ihtisab. Nah itu, ini semua akan meringankan beratnya beban musibah tersebut. Ini semua akan meringankan beratnya musibah tersebut, karena setiap kali mereka menyaksikan, mengingat balasan baik kebaikan, dan juga akan terasa ringan bagi mereka menghadapi kesusahan. Kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah, yang selanjutnya yang kita informasikan nah ini kisah kekalahan perang Uhud karena ulah mereka yang tidak taat aturan perang, tergiur harta rampasan dan meninggalkan barisan yang Rasul perintahkan sebagai pertahanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalamma asobatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang selanjutnya, bagaimana sikap kita ketika tertimpa musibah? Memang ada sikap yang harus kita hadapi. Yang pertama, sabar.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Selanjutnya arti dari ayat yang kita baca, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali untuk dihisab. Kebanyakan orang suka lupa mengucapkan kalimat ini, padahal ini tuntunan bagi orang-orang yang kena musibah. Begitu datang musibah, tidak menyenangkan hati, tidak menyenangkan perasaan, ucapkan segera Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah akan ringan, akan menjadi mudah menerima dengan musibah tadi. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kedua, jangan berputus asa. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza masahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia akan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Kemudian yang selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, yakin dan sadar akan musibah yang Allah berikan. Ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Kejadian yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kadar kesanggupannya. Musibah ini tidak salah Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang telah diputuskan dan dituliskannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyesali dan membuat perbaikan serta perdamaian. Fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyesalan yang baik dan perdamaian yang sempurna. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa taat kepada Allah serta bertawakal kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarjuqu tayra tagdu khimason wa taruhu bitanan." Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sempurna, niscaya Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung-burung. Burung-burung berangkat di waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mencari ridha Allah. Sabda Nabi, wa qala alaihi salatu wassalam, ma tajarra'a abdun jur'atan afdalu indallahi min jur'ati ghaidhin qadamaha ibtigha'a wajhillahi ta'ala.
Nabi bersabda, tidak ada seorang hamba yang meneguk satu tegukan menerima musibah yang lebih utama di sisi Allah daripada satu tegukan yang berat yang ditahan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukur. Nah ini bersyukur ya, sebagaimana firman Allah, mari kita bersama-sama baca, mudah-mudahan jadi orang yang pandai bersyukur. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini ada doa yang sangat populer, dan doa ini sudah pada hafal semuanya. Tapi bukan sekedar hafal, diamalkan. Tapi bukan sekedar diamalkan, direnungi, dipahami. Nah, mari kita baca. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulangi baca. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkata Nabi Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Nah ini di doa ini, doa Nabi Musa alaihissalam, kita amalkan, kita bacakan, kita renungi, kita pahami, insya Allah setiap kesulitan akan ketemu dengan kemudahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga apa yang kita bahas menjadi bagian dari informasi yang dapat kita terima di pagi hari ini. Itu saja hadirin wal hadirat. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa salim amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Wabtah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur razikin. Wahdina wa najjina minal qaumidz zalimina wal kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.